Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Gili Dayakolot. Saudara, hari ini adalah hari Minggu tanggal 16 ya. Kemarin tanggal 13 kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua menghayati bahwa perintah Tuhan atau amanat agung kita kerjakan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami dan sangat baik. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan, mari Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan agar ingat selalu ada perintah, yaitu amanat agung yang harus dilaksanakan dalam kehidupan setiap anak Tuhan, orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini, sehingga bisa menjadi berkat Tuhan buat jemaat Tuhan, terutama yang di Dayakolot. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, jumpa kembali dengan saya di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu kita memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bilang sebelum naik dikatakan, padaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ya, oleh karena itu dikatakan, pergilah, beritakanlah, ya, ajarkanlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tentunya kehidupan sehari-hari, saudara, rutinitas kita akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kerohanian kita.
Itu makanya kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Nah, tema pagi hari ini kita akan lanjutkan bicara tentang manfaat dari merenungkan firman Tuhan. Penting sekali saudara merenungkan firman Tuhan, karena dasar dari segala sesuatu yaitu orang percaya adalah merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara pergi ke Jakarta atau kemana lihat gedung-gedung yang tinggi, tahukah saudara bahwa dasarnya itu menentukan sekali tingginya gedung. Semakin tinggi gedung itu semakin dalam dasarnya. Begitulah orang hidup, orang percaya di dalam Tuhan. Semakin engkau tinggi, harusnya engkau semakin tahu dasar firman Tuhan. Artinya kebenaran firman Tuhan atau dasar kehidupan harus betul-betul kita hayati, saudara. Mari kita lihat. Tema hari ini adalah manfaat dari merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini firman Tuhan yang sering paling terkenal buat orang-orang percaya, ya. Ayat 1 sampai 3 Mazmur 1 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 perhatiin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang lebih senang kata-kata terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi tahukah saudara, sebelum semua berhasil, dikatakan firman Tuhan ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, banyak orang percaya, atau dulu saya pun mengalami, tidak suka membaca firman Tuhan. Saya tidak suka merenungkan firman Tuhan, karena ada banyak hal-hal yang daging yang saya harus kekang dalam hidup saya kalau saya merenungkan firman Tuhan. Tetapi berjalannya dengan waktu, ketika saya terima Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal hidup saya, sebagai yang memerintah dalam kehidupan saya, maka merenungkan firman Tuhan adalah hal yang membuat sangat suka dalam kehidupan saya, karena di sana ada banyak janji. Bukanlah firman Tuhan, saudara, isinya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ayat selanjutnya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam, saudara. Akibat dari merenungkan firman Tuhan, akibat dari kesukaannya membaca firman Tuhan, saudara, dikatakan apa? Ia seperti pohon, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itulah orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya setelah merenungkan, melakukan firman Tuhan, saudara. Saudara perhatiin baik-baik ayat firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suami. Perhatiin, rumah tangga yang tengah-tengahnya firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, maka akan terjadi berkat-berkat yang melimpah. Karena apa? Firman Tuhan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Mazmur 133 berkata, hidup rukun dalam rumah tangga. Dikatakan Allah memerintahkan berkat-berkat Tuhan kepadanya. Ketika apa? Ketika hidup rukun. Nah, kerukunan dimulai dari mana? Dari perintah Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ketika engkau mengasihi istri, kasih itu, ingat, kasih itu Tuhan. Kasih itu buah roh, saudara. Dan istri ketika tunduk seperti jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah firman Tuhan kalau dipraktekkan, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang pertama yang saudara jemaat yang terkasih harus perhatiin. Apalagi saudara kalau baru percaya, perhatiin. Tidak akan pernah gagal firman Tuhan. Kenapa? Di situ dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Makanya saudara, perenungan firman Tuhan akan menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan itu kan menghasilkan buah-buah kehidupan ketika kita praktekkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Saudara harus kuat di dalam perenungan firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu dikatakan harus menjadi kesukaan. Kenapa? Karena disitulah dasar kehidupan. Lihat bangunan yang tinggi, dasarnya itu saudara dalam sekali. Tanpa dasar yang dalam, dia tidak akan mungkin ngebangun tinggi-tinggi, saudara. Saya pernah melihat satu bangunan, saudara, GOR, gedung olahraga. Dia buat tinggi, lantai 2.
Saudara tahu pondasinya cuma 1,5 meter. Ketika dicor, dibangun itu roboh, saudara. Ketika dilepas, penyangganya roboh semua, masuk ke dalam begini. Kenapa? Karena pondasinya tidak dalam. Demikian juga hidup orang percaya. Ya, ketika dasarnya kuat, ketika banjir melanda, Matius 7 meneguhkan, banjir melanda, dia akan kuat tetap berdiri kokoh. Karena apa? Dibangun di atas batu. Dan saudara, pondasinya dalam-dalam. Lihat dua macam dasar, di mana yang satu dibangun di atas pasir. Ketika banjir datang, dia roboh. Kenapa? Karena pondasinya tidak dalam. Ini kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya sederhana, sepele, tetapi perenungan saudara, kerinduan saudara, kesukaan saudara akan firman Tuhan akan sangat menentukan kehidupan saudara. Berhasil atau tidaknya kehidupan anak percaya adalah daripada dasar kehidupannya. Amin. Ini hal yang pertama, saudara. Selanjutnya, hal yang kedua, lihat ini firman Tuhan. Lihat Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kalau saudara baca temanya, tujuan dari Amsal ini meneguhkan sekali. Temanya aja tujuan daripada Amsal. Kenapa kita harus baca Amsal? Kenapa kita harus merenungkan Amsal, firman Tuhan? Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ini tujuan Amsal. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Nah, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, saudara harus baca Amsal, renungkan Amsal, serta kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Untuk menjadi orang jujur, ya, adil dan memiliki kebenaran, renungkan Amsal, saudara. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, ini tujuan dari Amsal. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Inilah tujuan Amsal, ya. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, renungkan Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan itu, saudara, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tahukah saudara hikmat? Hikmat itu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia mampu mempraktekkan dalam kehidupannya. Inilah tujuan Amsal. Kenapa kita harus merenungkan firman? Kita harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, ketika murid-muridnya pergi membeli makanan, datang perempuan Samaria, dan Yesus bilang, "Akulah roti kehidupan dan air kehidupan. Barang siapa minum dari aku, dia tidak akan haus lagi." Ketika murid-murid bertanya, "Adakah guru ada yang memberi ada makanan pada guru?" Yesus bilang, "Makananku ialah apa? Melakukan firman Tuhan dan menyelesaikannya." Makanan Tuhan Yesus adalah, saudara, merenungkan firman, melakukan firman, dan menyelesaikannya. Karena firman Tuhan itu harus didengar dulu, direnungkan. Setelah itu apa? Dipraktekkan. Dan akhirnya membawa keberhasilan, dibagikan, saudara. Ini firman Tuhan, ya. Jadi makananku ialah melakukan firman Tuhan dan menyelesaikannya. Bagaimana, Pak? Saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis, saya sudah sering baca firman Tuhan, saya sudah praktek firman Tuhan. Kan sudah selesai? Tidak, saudara. Selama kita hidup, mari kita belajar terus. Ini Amsal itu meneguhkan, saudara. Lihat Amsal, ya. Saya lihat dari ayat pertama, ya, sampai ke selanjutnya dikatakan ini ayat, baiklah orang bijak, ya, mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, ya, untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang bijak pun ketika dia ini dikatakan dalam Amsal, tujuan Amsal adalah harus mendengarkan, harus belajar setiap hari, ya. Kehidupan kita mengajarkan untuk kita praktek setiap hari firman Tuhan. Praktek firman Tuhan bicara tentang jadi firman yang dulunya roh menjadi
gaya hidup kita, menjadi tindakan kita, saudara. Maka kehidupan suami istri tidak akan ada yang cerai, tidak akan ada anak yang melawan orang tua, bukan karena tidak ada kegagalan di rumah tangga, tetap pasti ada pelajaran yang kita petik. Tapi dari situ orang benar bisa balik lagi, saudara, bisa bangkit berdiri. Karena ini janji Tuhan. Buluh yang patah tidak akan dibiarkan patah begitu saja, tetapi akan diberikan kekuatan, saudara. Ya, tidak sampai terjerembab orang benar itu, saudara. Ya, senantiasa akan bangkit kembali. Seperti ikan, saudara. Ikan tuh habitatnya di air. Ketika dia keluar ke tanah, nah kalau dia ikan, dia pasti buru-buru kembali ke air. Demikian juga anak Tuhan. Kalau dia hidup di dalam kebenaran, dia satu kali jatuh dalam dosa, dia akan bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan. Demikian orang benar. Gagal dia bangkit lagi, gagal dia bangkit lagi, gagal dia bangkit lagi. Jadi selalu dia mendengarkan firman Tuhan. Yang mempengaruhi kehidupannya ialah mendengarkan firman Tuhan, bukan nasihat orang fasik. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang, ya. Dikatakan, saya ulangi ayatnya di Amsal 1 tadi berkata, di Mazmur 1, berbahagialah ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, orang fasik itu, saudara, seringkali banyak nasihat. Ya. Makanya kita jangan suka dengar nasihat orang fasik, terlalu banyak nasihat. Kadang-kadang kebenaran jadi bias, saudara, karena terlalu banyak dengar nasihat. Nanti apa kata dunia? Ini contohnya, saudara. Apa kata dunia nanti? Kalau kamu begini, apa kata dunia? Kamu kan anak Tuhan, kamu kan ini, kamu kan itu. Nah, itu yang membuat kita tawar hati. Sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan, kita diam aja, nggak usah dengar. Karena dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kita jangan berdiri, biarin aja apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Amin. Ini saudara firman Tuhan. Jadi harus saudara lakukan. Yang pertama adalah manfaatnya adalah apa, saudara? Berbahagia orang yang sering merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, karena dia mengandalkan Tuhan, dia praktekkan firman Tuhan, dia menyukai firman Tuhan, sehingga kehidupannya, saudara perhatiin, kehidupannya akan kuat karena Tuhan yang mendukung hidupnya. Kenapa? Karena gaya hidup Tuhan yang dipakai dalam kehidupannya, saudara. Ya. Nah, ini contoh satu orang, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara buka firman Tuhan, ayat 1 sampai 5. Dikatakan ayat 1, ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan itu semua dimulai daripada merenungkan firman Tuhan, saudara. Kenapa? Saudara lihat nanti ayat yang ke-5 ya, kalau salah. Ya. Dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, anak-anaknya dikuduskan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Ia mempersembahkan apa? Korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dia lakukan Ayub senantiasa. Lihat, orang yang takut akan Tuhan senantiasa dia praktekkan firman Tuhan. Ya, senantiasa dia mendoakan anak-anaknya, senantiasa dia membimbing anak-anaknya, senantiasa dia memimpin anak-anaknya. Dia tidak pernah biarkan anak-anaknya jatuh begitu saja, tapi dia bangkit lagi. Demikian yang Bapa kita di surga, saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, perhatiin. Mungkin saudara merasa ditinggalkan. Hari-hari ini mungkin saudara merasa dibiarkan. Percayalah, Bapa kita di surga tidak pernah membiarkan setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang setiap hari mencari Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bicara begini, saudara. Berpengharapan kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu kehendak Tuhan. Praktekkan setiap hari, lakukan setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Dan saya percaya, saudara, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat kita mungkin mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita dari keadaan yang sangat terpuruk sekalipun.
Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Jangan biarkan kelemahan sedikit pun dalam kehidupan kita. Semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah, semakin banyak berkat Tuhan yang kita bisa nikmati. Amin. Ingat janji Tuhan, sukacita Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Nah, saudara, seperti lagu ini. Jadi yang paling menentukan adalah saudara. Yang paling menentukan adalah saudara. Saudara punya pilihan. Saudara pilih untuk merenungkan firman Tuhan atau tidak. Saudara mendengarkan nasihat fasik atau saudara mendengarkan firman Tuhan. Itu pilihan di tangan saudara, ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Seperti lagu ini, ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup, tujuan orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak mendengar nasihat orang fasik adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini, kalau jemaat atau saudara yang terkasih yang mendengarkan acara ini, saudara mengalami mendengarkan nasihat orang fasik atau berjalan berdiri di jalan orang berdosa, bertobat hari ini. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan seperti bangunan yang tinggi. Engkau akan seperti saudara bangunan yang tinggi. Demikian dasarnya dalam. Karena apa? Dia senantiasa kuat berpegang pada firman Tuhan. Apa saja yang dilakukan, mau banjir, mau badai, dia akan berdiri seperti Matius 7. Kokoh, kuat, karena dia dibangun di atas batu karang yang teguh. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau menyukai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau mendahulukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melimpah dalam kehidupan saudara. Berkati Tuhan setiap jemaat yang mendengarkan. Berkati setiap jemaat yang mempraktekkan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan engkau harus ingat amanat agung. Beritakanlah Injil. Jadilah teladan. Garam selalu senantiasa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Berkati Tuhan keluarga Andri, keluarga Pak Simon,
keluarga Exal Tuhan. Berkati juga keluarga Joan Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga Kiki. Dalam nama Yesus Tuhan. Agar setiap hari kehidupan mereka dimulai dengan perenungan firman Tuhan. Dimulai dari rasa suka akan firman Tuhan. Juga keluarga kami Tuhan. Anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa. Anak kami Clement yang di Jerman juga berkati. Anak kami Elia yang persiapan kuliahnya Engkau berkati. Bahkan istri kami juga dalam pekerjaan usahanya Engkau berkati. Kesehatan, kekuatan. Berkati pekerjaan usahanya. Berkati hamba-Mu juga Tuhan. Yang melayani ini Tuhan. Yang banyak kekurangan kelemahan. Agar senantiasa kuat Tuhan. Agar senantiasa mengalami sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala pujian, segala hormat Tuhan, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja nama Yesus ya Bapa. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.